Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yasurruni liqa'una hadhihi laila fa narju an uh, nakuna ala barakatillahi ta'ala wa ala uh, mayatihi insyaallah. Eh, Semoga pertemuan kali ini selain berkumpul untuk mengikuti kajian yang semoga bisa diambil faedahnya, ya, tapi yang lebih utama atau yang pertama dari semua itu adalah eh, kebersamaan kita dalam sebuah kesempatan yang tidak selalu tersedia. Ya, meskipun eh, kita semua di tempat masing-masing, tapi paling tidak eh, Allah telah memberikan eh, keutamaan, ya, dengan melalui eh, sarana yang seperti ini, ya. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Dan sebagaimana yang telah disebutkan atau disinggung oleh mungkin MC dan Ketua Lajnah, bahwa pertemuan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mengetahui beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan eh, puasa ataupun dengan ibadah Ramadan, baik itu puasa maupun yang lainnya, dan sholat dan yang lain-lain yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh seorang Muslim di bulan Ramadan. Ya, dan tentu saja setiap mendekati Ramadan, alhamdulillah kita mendapati fenomena yang sangat membahagiakan, bahwa hampir di setiap qanawat, hampir di setiap eh, apa pertemuan-pertemuan majelis ilmu itu selalu ada saja yang mengambil kesempatan untuk membekali kaum muslimin bagaimana dia harus menghadapi bulan Ramadan. Ya, tentu saja ini tidak terlepas dari keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kebutuhan setiap muslim untuk mengetahui apa-apa saja yang wajib atasnya, apa-apa saja yang bisa membuat dia mendapatkan pahala yang sebesar mungkin, ya, di bulan yang penuh berkah. Nah, insya Allah kita berdoa kepada Allah agar kita bisa kembali, ya, bertemu dengan Ramadan. Ya, tentu saja sebagai seorang muslimah, bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan muslimah secara khusus, ya, yang membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan, ya, yang eh, tidak bisa jadi tidak bisa dia dapatkan secara eh, langsung, atau seperti yang disebutkan oleh Ketua Lajnah tadi, bahwa eh, kekurangan kesempatan untuk mencari sumber ilmu. Dan alhamdulillah, melalui pertemuan ini mungkin kita bisa menjadi eh, apa pemberi faidah, ya. Ya, harapannya bahwa kita sama-sama saling belajar di sini, kita bisa eh, memberikan sedikit faidah dari apa yang kita dapatkan, ya. Semoga setidaknya dari situ kita juga bisa memperoleh pahala, pahala menyampaikan dan pahala mendengarkan, insya Allah. Dan sempat disampaikan oleh Ketua Lajnah tadi, bahwa mungkin eh, saya di sini sebagai penyampai untuk memberikan sedikit gambaran dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para akhwat semua. Ya, jadi insya Allah kita akan membuka langsung, ya, dari mungkin barangkali dari MC, ya, barangkali MC ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sempat dikumpulkan katanya. Itu yang yang saya bisa eh, dapatkan dari Ketua Lajnah tadi itu, ya. Dan
Tapi ala kulli hal ya yasuruni liqa'ukum al-yawm liqa'una al-yawm masyaallah. Ana wajadtu hadhihi al-asma mawjudah wa ana la adri aina hunna al-an. Alhamdulillah bi hadhihi at-tariqah nastati an naltaqi. Baik, yang pertama yang pertama tentang bagaimana pentingnya seorang muslimah ya untuk menghadapi Ramadan itu bahwa ketika Allah memberikan eh, penjelasan dalam Al-Quran tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu adalah ya bahwa yang pertama dan yang paling utama bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, tentu saja apa yang menjadi eh, yang menjadi konsentrasi utama dari seorang muslimah itu bagaimana dia bisa eh, membersamai ya Qurannya, membersamai mushafnya sebanyak mungkin ya di waktu-waktu yang dilipat gandakannya pahala pada bulan ini. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa eh, kutiba alaikumus siam di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan berpuasa dan tentu saja seorang muslimah harus paham ya bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menjalankan puasanya eh, dengan sebaik mungkin ya tanpa mendapatkan halangan dan kalaupun ada halangan yang harus dia hadapi bagaimana dia cara menyikapi dan itu yang harus diketahui oleh seorang muslimah. Terus yang ketiga adalah bahwa eh, eh, syahrul Ramadan itu adalah syahr mada iktisabul ujub ya seperti bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan ini maka bagaimana seorang muslimah itu yang melipat gandakan amal solehnya selain dari yang kita sebutkan puasa dan Qur'annya itu ya dan amal solehnya itu bisa saja berupa eh, Qiyamul Lail ya berupa salat tarawih atau berupa menambahkan salawat nafilah ya salat tatawwu seperti apa melazimkan rawatibnya ya salat duhanya ya ya dan kemudian termasuk juga zikir-zikirnya ya dan tentu saja amal soleh itu bukan cuma itu saja ya termasuk dari bagian dalam bagian itu adalah albirru ya entah itu birrul walidain atau birru zauj ya ya ketaatan kepada orang tua atau ketaatan kepada suami dan itu termasuk juga bagian yang harus mendapat perhatian dari seorang muslimah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa termasuk dari bagian eh, memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk menambah pahala adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain ya selain yang kita sebutkan tadi yaitu kepada sesama saudara muslimahnya kepada sesama keluarganya ya termasuk itu juga yang eh, bisa kita eh, lakukan sebagai seorang muslimah dalam eh, mengisi bulan Ramadannya itu dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dengannya dia bisa memperoleh pahala yang sebanyak mungkin ya seperti itu. Oh ya, ini pertanyaan yang berhubungan dengan wanita hamil ya, yang menyusui ya. Entah itu dia hamil ataupun menyusui, ya hari ini, tahun ini hamil, setelah itu menyusui, setahun berikutnya hamil lagi, Masya Allah. Ya, Insya Allah. Itulah yang diinginkan ya Rasulullah dari umatnya, memperbanyak keturunan yang soleh ya, Masya Allah. Ya, cuman itu menjadi pertanyaan apa bagaimana antara kodok dan fidyah bagi ibu yang seperti ini. Ya, sebagai
sebagai landasan bahwa seorang wanita itu memiliki eh, apa kemampuan yang berbeda-beda secara fisik ya. Yang kondisi kemampuan yang berbeda ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi seorang ibu ketika menghadapi puasa di bulan Ramadan. Ya, tentu saja kondisi ini eh, bisa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda juga. Ya, dan berdasarkan eh, kondisi eh, fisik ya ibu hamil dan menyusui itu ada tiga kondisi yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda juga dalam bentuk wajib baginya qadha atau fidyah. Dan ini adalah landasan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang kondisi yang pertama itu adalah ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya saja bila berpuasa, ya. Maksudnya adalah bahwa dia khawatir terhadap dirinya, dia tidak khawatir terhadap kondisi anaknya jika dia berpuasa. Nah, kondisi ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan dirinya. Nah, nah, dalam keadaan ini, maka seorang ibu yang hamil ataupun menyusui itu dia wajib mengkodok tanpa fidyah, ya, dan kodoknya itu di hari yang lain, di mana saat itu dia sudah sanggup berpuasa. Ya. Ya, jadi kalau landasannya dari hal ini adalah secara umum adalah surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Nah, yang artinya adalah maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Itu karena dianggap ibu hamil ini seperti orang yang sakitnya. Berkaitan dengan masalah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini karena keduanya, ya ibu hamil dan menyusui yang khawatir dengan keadaan dirinya, sama seperti orang yang sakit yang takut akan kesehatan dirinya. Jadi ini kondisi yang pertama, ya ibu hamil yang khawatir keadaan dirinya ketika dia berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan buah hatinya apabila dia berpuasa. Jadi kekhawatiran ini bukan pada dirinya saja, tapi dia khawatir juga dengan anak yang disusui. Nah, sebagaimana keadaan yang pertama, maka ibu yang dalam kondisi yang kedua ini wajib mengkodok saja sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya ketika sang ibu sudah sanggup melaksanakannya. Dalam hal ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, para sahabat kami, ya Imam Nawawi itu adalah termasuk ulama mazhab Syafi'i, ya, bila mengatakan bahwa kami di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir dengan puasanya dan dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengkodok, tidak ada fidyah ya baginya karena dia itu seperti orang sakit, ya. Dan ini tidak ada perselisihan di mazhab kami. Apabila orang yang hamil dan menyusui itu khawatir dengan puasanya akan membahayakan diri dan anaknya, maka dia pun harus berbuka dan mengkodok tanpa ada perselisihan di antara kami. Ini disebutkan dalam Al-Majmu'. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yaitu ibu hamil dan menyusui yang khawatirkan keadaan buah hatinya saja. Ya, kalau dia sih baik-baik saja, ya, tapi dia khawatir dengan anaknya. Nah, dalam hal ini, sebenarnya sang ibu ini mampu berpuasa, tapi karena dia khawatir dengan anaknya, ya, berdasarkan perkiraannya yang lemah ya mungkin ya, tapi ada dugaan kuat bahwa itu akan membahayakan anaknya, maka eh, patokannya di sini adalah diagnosa dokter yang terpercaya. Jadi kalau misalnya dokter bilang eh, anaknya ini membutuhkan ibu yang tidak berpuasa ya, karena khawatirnya kalau ibunya puasa pasokan gizi untuk anaknya itu akan berkurang. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini ulama berbeda pendapat ya, tentang apakah dia wajib qadha saja atau dengan fidyah. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan sang ibu untuk membayar kodok saja. Ya.
dalil yang digunakan itu adalah dalil yang sama dengan yang kita sampaikan tadi untuk kondisi yang pertama dan kedua. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh As-Sa'di rahimahumullah. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah ulama pendapat ulama yang mewajibkan ibu untuk membayar fidyah saja. Nah, dalil yang digunakan adalah sama seperti dalil ulama yang mewajibkan qadha dan fidyah, yaitu perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin, yaitu fidyah. Nah, dan begitu juga dalil mereka adalah perkataan Ibnu Umar, ya, ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka beliau berkata, berbukalah dan gantilah dengan memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin. Ya, ini disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, dari jalan Imam Syafi'i, sanadnya sahih. Nah, adapun ayat Al-Quran yang dijadikan dalil, ya, bahwa wanita hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja adalah surat Al-Baqarah tadi, ya, ayat 188 yang artinya 184, maaf, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu membayar makan 1 orang miskin. Ya, ini disebabkan wanita hamil ini atau yang menyusui ini mengkhawatirkan anaknya. Ya, ini adalah termasuk pendapat juga yang dipilih oleh Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan hafizahullah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat ulama yang mewajibkan ibu itu untuk mengkodok dan membayar fidyah. Ya, jadi dua-duanya harus. Ya. Dalil dalilnya adalah dalil yang digunakan untuk kondisi pertama dan kedua, yaitu wajibnya bagi orang yang tidak berpuasa itu untuk mengkodok, ya, ketika dia telah mampu. Ya, nah, para ulama berpendapat bahwa tetap wajib mengkodok puasa karena tidak ada syariat yang menggugurkan kodok bagi orang yang mampu mengerjakannya. Sedangkan dalil pembayaran fidyah untuk para ibu pada kondisi ketiga ini itu masuk dalam keumuman ayat yang tadi yang kita sebutkan Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang yang menjalankan puasa jika mereka tidak mampu, yaitu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Nah, ini juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ya, wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin. Hadis riwayat Abu Daud yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, begitu juga dalilnya adalah jawaban Ibnu Umar, ya, ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, maka beliau menjawab, hendaklah dia berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Nah, jadi meskipun perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi hanya menyatakan bahwa dia berbuka tanpa menyebutkan bahwa dia wajib mengkodok, ya, tetapi ini adalah hal yang sudah lazim dilakukan ketika seseorang berbuka saat Ramadan. Jadi, kalau ada orang yang berbuka karena uzur di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti. Nah, jadi itu sudah mafhum, sudah menjadi ma'ruf di kalangan para sahabat dan para ulama, ya, eh, yang eh, tidak perlu lagi disebutkan, ya, oleh Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Umar. Nah, jadi demikian, ya, pembahasan tentang kodok dan fidyah. Ya, semoga ini bisa menjadi landasan, ya, bagi orang yang membutuhkan eh, tentang bagaimana saya harus kodok saja atau fidyah saja atau dua-duanya, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disebutkan tadi, ya, tentu saja pertanyaannya bahwa dia tahun ini hamil, kemudian belum sempat puasa sama sekali, kemudian tahun berikutnya menyusui, tidak bisa puasa lagi, kemudian tahun berikutnya hamil lagi, dan tahun berikutnya menyusui lagi. Nah,
Tentu saja ini tergantung dari tiga kondisi yang kita sebutkan tadi. Apakah dia hanya wajib kodok saja, ataukah dia harus membayar fidyah saja, ataukah dia harus membayar fidyah dan kodok. Ya, gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan kodoknya kalau memang dia harus mengkodok saja? Nah, tentu saja dia mengkodok itu ya sesuai dengan kondisi yang pertama. Kalaupun dia tidak mampu, maka dia mencari kesempatan untuk mengkodok di waktu-waktu ketika dia merasa dia telah mampu. Ya, adapun tentang fidyah tentu saja ya fidyahnya itu bisa digabungkan pembayarannya untuk misalnya 3 tahun ya atau 4 tahun ini, Masya Allah ya 4 tahun ya, ya eh, hamil menyusui 4 tahun ya. Ya, ya. Adapun apa kapan itu ya tentu saja pada saat memungkinkan ya. Ya. Jadi yang namanya kemampuan itu tentu saja bagaimana wanita itu mampu untuk membuat tubuhnya itu betul-betul sehat untuk dirinya dan untuk bayinya gitu ya. Ya, mungkin dari sini mungkin dia bisa berkonsultasi kepada dokter ya, kepada ahli طيب أستاذة gizi إذا mungkin توافقنا. bagaimana ya ya bagaimana bisa memperoleh kemampuan untuk mengkodok puasanya. Mungkin itu saja ya. Mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering kita dapatkan ya. Ya. Jadi, seorang yang berpuasa apakah dia boleh mencicipi makanan atau tidak? Ya, tentu saja jawabannya boleh. Ya, selama makanan itu tidak tidak di ya tidak ditelan ya. Iya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Ya, tetap saja eh, selama dia tidak ditelan maka itu insya Allah boleh ya. Ya, bagaimana kalau terlanjur tertelan misalnya, terlanjur tertelan. Kalau misalnya Bonus. ya, kalau misalnya tidak sengaja ya, dia tidak wajib qadha karena itu tidak sengaja. Beda kalau dia ya menyengajakan gitu ya. Eh, Oke, mungkin itu jawabannya yang nah, ini apa? Ada dalilnya disebutkan dari perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim secara muallak itu eh, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa la ba'sa an yadhuqa al-khal. Ya, dia tidak apa-apa untuk mencicipi cuka atau atau sesuatu alam yadkhul halqahu wa huwa shaim selama dia tidak masuk ke dalam tenggorokan ketika dia sedang berpuasa. Ya, itu mungkin dalilnya. Nah, kemudian tentang bahwa tidak apa-apa kalau dia terlanjur tidak sengaja menelan makanan yang dia cicipi, maka dia tidak wajib mengkodok dan bisa melanjutkan puasanya. Ini adalah berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syariat. Ya, di samping itu juga terdapat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena Allah telah menganugerahkannya makan atau minum. Ya. Tentang keadaan orang yang berpuasa tetapi keliru dalam berbuka ya. Nah, ini permasalahan yang mungkin jarang terjadi sebenarnya ya. Ya, karena biasanya orang nunggu azan dulu dan azan maghrib itu biasanya menunjukkan eh, bahwa waktu berbuka puasa itu eh, sudah tiba. Tetapi sebenarnya ya berbuka puasa itu sebenarnya acuan waktunya itu adalah terbenamnya matahari dan bukan azan gitu ya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, gitu kan.
Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Ya, summa atimus syama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi maksud malamnya ini adalah sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi eh, kalau acuan berbuka puasanya itu adalah terbenamnya matahari, insya Allah kita tidak akan salah. Ya, nah ini ditegaskan juga dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza aqbala lail min hahuna," ya, apabila malam itu telah datang dari arah ini, yaitu dari arah apa tenggelamnya matahari, wa adbaron nahara min hahuna, dan siang itu telah menghilang dari arah sini, ya dari arah eh, ya dari arah apa itu dari arah maghrib, ya dari arah barat. Ya, ya. Wa gharubatis syamsu faqad aftara shaim. Dan serta matahari itu telah tenggelam, maka orang yang puasa itu boleh berbuka. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya patokan buka puasanya di situ ya. Jadi tapi mengingat kita yang tinggal biasanya di kampung atau di tengah kota itu tidak bisa langsung, kadang-kadang tidak bisa langsung melihat tenggelamnya matahari, kita bisa kadang-kadang bisa lebih percaya pada jadwal imsakiyah, ya, ya yang suka kita dapatkan dari pemerintah atau dari yayasan atau dari masjid, ya. Sebenarnya insya Allah itu sudah mewakili, ya. Cuma saja kalau kita yakin bahwa azan maghrib, ya, boleh mengacu kepada azan tersebut, ya. Karena batasan bolehnya berbuka itu adalah ketika seorang itu yakin bahwa matahari telah terbenam, ya, meskipun bisa jadi kenyataannya itu matahari belum benar-benar terbenam. Ya, jadi eh, ini pernah terjadi juga, ya, di zaman Rasulullah SAW, ya, disebutkan dalam hadis dari Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ya, kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendung. Ya, jadi mereka mengira bahwa matahari sudah terbenam, ya. Kemudian tiba-tiba matahari muncul lagi saat mendung itu menghilang. Artinya sebenarnya belum belum terbenam matahari, tapi karena mendung, ya, jadinya mereka sudah berbuka karena mengira matahari sudah tenggelam. Dan ini adalah apa namanya eh, menunjukkan bahwa patokannya itu adalah tenggelamnya matahari dan keyakinan matahari sudah tenggelam. Nah, gitu. Jadi konsekuensi dari hal ini adalah kita tidak boleh berbuka kalau kita masih ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum. Ya. Nah, karena hukum asalnya itu adalah kalau matahari belum terbenam berarti kita belum boleh buka puasa. Nah, sampai kita yakin bahwa matahari itu benar-benar sudah tenggelam. Jadi kalau kita sudah yakin matahari itu sudah tenggelam, ya, kemudian kita buka puasa, setelah itu baru terdengar azan, ya misalnya seperti itu, maka ya itu kita membangun amal kita itu dari apa yang kita yakini, dan itu adalah hal yang terima dalam syariat Allah Ta'ala alam. Ya, begitu ya. Jadi jangan patokannya eh, salawat atau azan. Ya, kalau misalnya kita ragu, kalau kita misalnya ragu, ini sudah buka belum sih? Ya, bisa keluar rumah sebentar. Ya, kira-kira udah tenggelam belum sih matahari ini? Kalau kita sudah yakin udah tenggelam, ya buka aja. Ya, gitu ya. Kalaupun ternyata setelah itu baru kedengaran azan, insya Allah puasa kita nggak batal. Ya, sudah sah, sudah lengkap, insya Allah. Gitu ya. Allahu Ta'ala alam. Tentang patokan apa berpuasa dan tidak berpuasanya itu tentu saja mengikuti ahlul baladnya, di mana kita berada, disitulah kita mengikuti matlaknya. Jadi eh,
Tentu saja berbeda kalau misalnya matlaknya Mesir sama matlaknya Indonesia berbeda. Kalau kita di Indonesia ya kita ikut matlaknya Indonesia. Kalau orang-orang berbuka ya kita ikut berbuka. Orang-orang berpuasa ya kita ikut berpuasa. Sama juga kalau kita di Mesir. Ya, kalau kita di Mesir jangan ikut puasanya orang Indonesia ya salah. Orang matlaknya berbeda, ya kan? Ya, jadi misalnya kita ya sudah berbuka nih ya di pesawat sudah berbuka sudah azan maghrib gitu ya begitu pas di Mesir ternyata masih asar gitu ya jadi gimana ikut natlanya udah kalau udah terlanjur berbuka ya udah tunggu aja orang berbuka di Mesir situ ikut buka puasa juga padahal sudah buka juga gitu ya. Ya, Jadi betul. tetap dihitung hari itu adalah puasa kita, ya, gitu ya. Jadi Ya, tapi betul. setelah hari berikutnya ya tentu saja kita ikut orang Mesir puasanya, gitu ya. Intinya adalah ketika kita sampai di sebuah negeri, maka kita harus mengikuti apa tabiat dari negeri tersebut. Jadi kalau misalnya kita merasa kesulitan, kemudian tidak mampu untuk menahan, ya bisa bisa di bisa di apa bisa berbuka ya tidak apa-apa dibatalkan saja puasanya untuk hari yang kedua itu kemudian nanti dikodok ya setelah Ramadan itu tidak masalah karena itu termasuk dalam uzur syar'i bahwa kita tidak mampu berpuasa karena puasanya sudah sampai lebih dari eh, eh, ya lebih dari kemampuan kita. Biasanya 24 jam satu hari sekarang 40 sekarang 48 jam gitu ya. Oh, kalau kita mau bertanya tentang pendapat yang lebih baik, mungkin kita mengatakan pendapat yang lebih berhati-hati gitu kali ya. Ya, maksudnya pendapat yang lebih berhati-hati bahwa apa yang kita pilih kalau dalam masalah ibadah itu adalah apa yang lebih utama gitu ya. Jadi untuk wanita yang mengkhawatirkan anaknya itu maka dia harus harus mengkodok dan membayar fidyah kedua-duanya harus gitu jadi ini kehati-hatiannya ya mengingat bahwa ada yang mengatakan hal yang berbeda maka agar kita keluar dari khilaf makanya kita mengambil dua-duanya itu untuk kehati-hatian dan itu mudah-mudahan lebih mendekati kebenaran Allah Ta'ala alam. Oh, maksudnya membayar fidyah itu dengan wasilah gitu, bukan kita yang Hmm. langsung memberikan gitu ya. Boleh, boleh, Hmm. insya Allah boleh. Namanya cara itu adalah merupakan wasilah. Yang penting dia yang membayar fidyah itu dengan niat. Jadi niatnya ada dan dia yang membayarnya, ya insya Allah siapapun yang merealisasikannya itu bukan masalah insya Allah. Bisa sebelum Ramadan kalau misalnya sebenarnya kalau sebelum Ramadan tidak mungkin ya karena dia tidak tahu berapa banyak dia harus membayar gitu kan karena Hmm. eh, puasanya kan baru Ramadan bagaimana membayar dia sebelum Ramadan berarti udah niat memang dia nggak mau puasa gitu ya bisa jadi seperti itu mungkin ya ya jadi mungkin dia sudah berkonsultasi dengan dokter mungkin tahun ini saya tidak mungkin bisa berpuasa barangkali begitu ya. Nah, bisa. Ya, jadi kapan saja video itu bisa, kecuali mungkin akan lebih bermanfaat dan lebih banyak pahalanya kalau kita membayar video itu di bulan Ramadan, ya, atau mendekati Idul Fitri. Kenapa? Pertama karena dalam bulan Ramadan itu pahala itu dilipat gandakan. Ketika kita membayar fidyah, kita termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah, gitu kan? Jadi kita harapannya bahwa ibadah kita itu punya pahala dua kali lipat. Yang pertama, terus yang kedua tentu saja termasuk di antara hikmah memberi makan orang miskin di bulan Ramadan itu adalah mereka supaya bisa merasakan kebahagiaan ya Idul Fitri, kebahagiaan berbuka puasa, begitu kan? Jadi keutamaan membayar fidyah di bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri itu lebih utama. Ya, Allahu a'lam.